Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik menghadiri pelantikan Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Bekasi, periode tahun 2022 sampai tahun 2027 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, pada Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. BN Holik mengatakan, Forum Pondok Pesantren diharapkan dapat terus bersinergi dan membangun silaturahmi, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan DPRD Kabupaten Bekasi. Hadirnya forum ini sejalan dengan semangat DPRD Kabupaten Bekasi, yang telah membuat peraturan daerah Perda tentang pondok pesantren, ujarnya. Dengan adanya Perda Pondok Pesantren, lanjut BN Holik, akan memperkuat keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Bekasi. Selain itu dari aspek ekonomi juga, akan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Perda pesantren di akhir Desember ini akan segera diparipurnakan, saat ini kami menunggu evaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, terangnya. Sebelumnya, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, menyambut baik terbentuknya Forum Pondok Pesantren FPP di Kabupaten Bekasi, yang diharapkan dapat mempermudah pemerintahan dalam berkomunikasi dengan semua pesantren. Dani mengatakan, pemerintah Kabupaten Bekasi melalui FPP bisa melangkah bersama, meningkatkan kolaborasi, dan mendiskusikan kebijakan terbaik untuk masyarakat. Mudah-mudahan forum ini bisa menjadi representasi dari semua pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, yang jumlahnya saat ini mencapai 300 lebih, harapnya. Pimpinan apa? Pondok pesantren, pengurus. Pelantikan pengurus Ya. FPP Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah. Bahwa pertama tentunya kita mengucapkan selamat atas telah dibentuknya Forum Pondok Pesantren, yang mana forum ini merupakan suatu kesatuan yang utuh se-Kabupaten Bekasi. Bagaimana silaturahim yang harus terjalin tentunya dengan adanya forum ini, lalu memberikan suatu kabar perkembangan satu sama lain, ada suatu kesetaraan dalam hal apa, pengisian termasuk apa, isi-isi dalam pengajaran pondok pesantren. Nah, ini dimungkinkan. Lalu bagaimana dengan adanya forum ini adalah seiring dan sejalan yang kami imbangi dengan akan adanya Perda Pondok Pesantren. Nah, adanya forum pondok pesantren dengan adanya pondok pesantren dalam hal perdanya, tentu ini menjadi apa? Suatu kesinambungan yang menurut saya adalah suatu kesinambungan yang utuh yang dimungkinkan berlandaskan kepada adanya perda, sehingga pondok pesantren ini berjalan dengan mulus, termasuk dalam hal secara ekonomi mungkin bisa saja ada perhatian dari pemerintah daerah, ya kan? Nah, ini jadi saya pikir adanya forum pondok pesantren ini menyangga daripada akan terbitnya perda pondok pesantren. Pak, dukungan dari pemerintah daerah terkait daripada pesantren banyak. Dukungan seperti apa sih, Pak? Dukungannya banyak. Artinya kalau telah ada perda, maka perhatian kami dari sisi pemerintah dalam hal terutama menggelontorkan dana, kan ada suatu payung hukum yang jelas, sehingga di sini kami dimungkinkan ya untuk apa? Untuk memberikan suatu anggaran, lalu mengajak kemitraan dari sisi ekonomi, sosial, budaya. Nah, itu sangat dimungkinkan. Nah, ini insya Allah akhir bulan ini perda pondok pesantren akan kita paripurnakan, karena sesungguhnya kita sedang menunggu daripada fasilitasi yang merupakan bagian daripada evaluasi di tingkat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Apabila kami sebenarnya di tingkat kabupaten telah selesai, ya artinya 90% selesai, 10%-nya tinggal ketok palu. Nah, kami sampaikan ke provinsi, dievaluasi. Setelah itu kami nanti akan mendapatkan gambaran dari provinsi. Setelah itu kami berikan kepada eksekutif agar dievaluasi. Hasil dari evaluasi provinsi disetarakan, diselesaikan. Setelah selesai, maka berkas tersebut diberikan ke kami paripurna. Kayak demikian. Pak, ini kan kalau untuk pesantren di Kabupaten Bekasi ada berapa sih, Pak? Nah, yang terlegalitas lah. Nah, inilah justru saya sendiri tadi belum sempat terlalu jauh ke sana, karena pada akhirnya setelah dibentuknya forum pondok pesantren ini, beliau akan bersilaturahim, dan ini satu masukan mana yang legalitas formalnya telah resmi lengkap, mana yang baru berjalan, mana yang baru berdiri, lalu kaitan apa dengan segala persoalannya, ini masukan. Makanya adanya forum pondok pesantren, setelah itu mungkin awal Januari akan kami konsolidasi dan bersilaturahim untuk membahas termasuk pertanyaan tadi. Insya Allah saat ini belum kami jawab. Kenapa? Karena forum sendiri belum menerima daripada data yang mutakhir, yang terakhir, terupdate. Jadi masih simpang siur, karena memang di sini setelah adanya forum legal resmi ada, baru mereka gerak. Kayak demikian. Gimana
saat ini sudah memasuki perkembangan zaman kabupaten. Ya, jadi kalau berdasarkan undang-undang mengenai pesantren ada 3 kan tugas utamanya perannya. Pertama lembaga pendidikan, yang kedua lembaga dakwah, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Kalau urusan pendidikan dakwah udah nggak usah didiskusikan lagi dalam pesantren, sudah luar biasa. Yang pemberdayaan masyarakat itu tadi yang saya bahas, bahkan sudah dicontohkan ini. Kalau pesantren juga bisa membuat produk-produk unggulan yang tidak kalah dengan industri besar gitu ya. Walaupun dengan pengerjaan tangan dan sebagainya, itu artinya menunjukkan betapa kekuatan pesantren itu yang relevan dengan saat ini bisa terus dikembangkan, digali, dan akhirnya nanti kita memiliki sebuah lembaga pendidikan yang bukan hanya mengisi aspek pengetahuan dan rupiah, tetapi juga life skill, keterampilan di tengah hidup yang dibutuhkan di sana. Melalui pelantikan ini, tanggapan dari pemerintah daerah seperti apa Pak? Ya, dengan terbentuknya forum pondok pesantren ini tentu akan memudahkan bagi pemerintah dalam berkomunikasi dengan pesantren. Kalau dulu kan harus satu persatu ya, atau melalui ormas keagamaannya, pesantren itu, pesantren Muhammadiyah, satu persatu. Nah, kalau ada forum pondok pesantren kan saya tinggal ketua forumnya aja, supaya nanti bisa kita melangkah bersama, menyepakati kolaborasi dan mungkin kebijakan-kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bisa didiskusikan dengan forum ini. Tidak harus satu persatu pondok pesantren diundang. Harapannya begitu. Mudah-mudahan forum ini benar-benar bisa menjadi representasi dari semua pesantren yang ada di Kabupaten Bekasi, karena jumlahnya banyak ya, 300-an. Bisa diceritakan kembali tentang program pesantren itu sejauh mana?